Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai senyawa asam dan basa. Sebelum mempelajari senyawa asam dan basa, kita perlu mengetahui apa saja kompetensi dasar dan indikator pencapaian dari kompetensi yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yaitu menganalisis asam, basa, dan garam. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menganalisis perkembangan teori asam dan basa, menuliskan reaksi ionisasi asam dan basa, mengelompokkan senyawa asam kuat atau lemah dan basa kuat atau lemah, menjelaskan manfaat senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa gambar mengenai senyawa asam dan basa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar jeruk, ada gambar tomat, ada asam cuka, kemudian ada deterjen, ada obat mah, dan ada shampoo. Nah, senyawa tersebut secara tidak langsung kalian pasti pernah merasakannya. Misalkan seperti jeruk, rasa yang kalian rasakan itu adalah rasa asam manis. Nah, sedangkan ketika kalian ramas, itu tidak sengaja tertelan shampoo-nya sedikit, pasti kalian pernah merasakan rasa pahit pada shampoo tersebut. Nah, dari sana, apakah kalian tahu bagaimanakah pengertian dari asam itu apa? Basa itu seperti apa? Oke, untuk mengetahui pengertian dari asam dan basa, kemudian mengelompokkan asam dan basa, kekuatan asam dan basa, serta manfaat dari senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa simak dalam video YouTube yang sudah Ibu berikan linknya pada media ini. Mengamati tayangan video yang diberikan, langkah selanjutnya adalah kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Jadi, di dalam LKPD tersebut kalian disuruh untuk merumuskan masalah dari tayangan video yang sudah Ibu berikan. Jadi, silahkan kalian rumuskan masalah apa yang kalian temui dari mengamati tayangan video dan kumpulkanlah informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tertera di dalam LKPD. Jika ada yang kurang paham, bisa tanyakan melalui WA Group ya. Selamat bekerja. Untuk menentukan jumlah H+ di dalam pengionan reaksi senyawa asam dan basa di dalam air, itu bisa kalian lihat dari reaksi ionisasinya. Nah, sebelum menuliskan reaksi ionisasinya, kalian harus tahu dulu apa rumus kimianya. Jadi, misal contohnya itu adalah H2S. Jadi, di sana terlihat jumlah H-nya pada rumus kimia H2S itu ada 2. Nah, sehingga ketika dia diionkan, jumlah H+ yang dihasilkan juga 2. Begitu pula juga dengan OH-nya.
Ya, jadi seperti itu ya anak-anak. Setelah mengamati tayangan video perkembangan teori asam basa, tuliskan rumusan masalah yang muncul dalam benak Anda. Jadi rumusan masalah yang saya buat, yang pertama, apakah terdapat perbedaan teori asam basa? Yang kedua, bagaimana menuliskan reaksi ionisasi basa? Saya ingin menambahkan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu 1. Bagaimanakah mengelompokkan senyawa asam kuat atau lemah dan basa kuat atau lemah? Apa saja manfaat dari senyawa asam dan basa? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah dalam mempelajari senyawa asam dan basa terdapat beberapa pengertian asam basa yang dijelaskan oleh 3 ahli. Yang pertama adalah Arrhenius. Jadi, menurut Arrhenius, senyawa asam itu adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam air. Sedangkan senyawa basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- di dalam air. Selanjutnya, pengertian asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Di sini, asam bertindak sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor proton. Teori yang ketiga, menurut Lewis, asam merupakan zat yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron bebas dan basa bertindak sebagai donor pasangan elektron bebas. Dalam menuliskan reaksi ionisasi asam dan basa, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu rumus kimia dari senyawa asam maupun basa, kemudian penulisan ion positif dan ion negatif itu muatannya harus setara. Mengelompokkan senyawa yang bersifat asam kuat atau lemah dan basa kuat atau lemah dengan cara mengetahui ciri-cirinya dari reaksi ionisasinya, apakah senyawa tersebut mengalami ionisasi sempurna atau sebagian. Kemudian dapat dilihat dari derajat ionisasi atau alfanya. Jika derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1, berarti dia termasuk ke dalam asam kuat dan basa kuat. Sedangkan jika derajat ionisasinya kurang dari 1, dia termasuk asam lemah dan basa lemah. Selanjutnya, banyak manfaat dari senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalkan asam cuka yang biasanya kita gunakan dalam makanan ya, dan aki atau asam sulfat itu sebagai elektrolit dalam aki. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian lihat materinya yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Ingat mengerjakan evaluasinya ya. Di Google Classroom sudah Ibu share linknya. Terima kasih.